Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Stuti, NIM 20090860005 dari Prodi Teknik Geologi Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview materi biologi yang disampaikan oleh Bapak Masyuri Masri, dosen dari Unhas. Selamat menyimak. Pertama, mikroorganisme. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya dibutuhkan bantuan sarana yang diperlukan. Mikroorganisme juga disebut organisme mikroskopis. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal, uniseluler atau multiseluler. Namun, beberapa protista bersel tunggal masih terlihat dengan mata telanjang dan ada beberapa spesies multisel tidak terlihat mata telanjang. Virus juga termasuk ke dalam mikroorganisme meskipun bersifat seluler. Mikro adalah kecil, organisme adalah makhluk hidup. Maka mikroorganisme adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya dibutuhkan alat bantuan. Organ yaitu memiliki kemampuan fisiologis tertentu seperti bernafas. Contohnya manusia. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Sedangkan hewan bernafas dengan paru-paru dan tumbuhan dengan stomata yang berada di dalam daun. Perbedaan antara organ dengan organel yaitu organ memiliki fungsi fisiologis tingkat tinggi pada hewan dan tumbuhan, sedangkan organel memiliki fungsi fisiologis tertentu di tingkat sel. Sumber energi. Tumbuhan memiliki kemampuan memproduksi bahan organik atau anorganik menjadi bahan makanan yang kemudian diolah menjadi sumber energi. Prosesnya bisa disebut dengan fotosintesis. Sedangkan hewan tidak bisa membentuk makanan sendiri. Semua makanan yang dikonsumsi oleh hewan terbuat dari luar tubuhnya, seperti hasil buruan atau diberi makan oleh manusia. Bakteri dapat membuat makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik dengan cara melakukan fotosintesis. Sama juga seperti manusia. Manusia juga tidak bisa membentuk makanannya sendiri. Semua makanan yang dikonsumsi oleh manusia itu terbuat dari luar tubuhnya. Berikut tabel penyetaraan ukuran. Mulai yang pertama, bisa dilihat mikroskop elektron. Jadi mikroskop elektron yaitu mikroskop dengan menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik dengan ukuran nanometer, yaitu mulai dari 0,1 nanometer itu terdapat atom, hingga ukuran 100 nanometer itu terdapat virus. Terus selanjutnya kita naik lagi, itu ada mikroskop cahaya, yaitu mikroskop dengan menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari dengan satuan ukuran mikrometer, yaitu terdapat inti sel dengan ukuran 10 mikrometer dan sel dengan ukuran 10 hingga 100 mikrometer. Jadi lebih kecil inti sel dibandingkan dengan sel. Terus kita naik lagi, itu dapat dilihat dengan mata manusia, yaitu tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop dengan ukuran milimeter hingga meter. Terdapat telur katak dengan ukuran 3 mm atau kisaran 1 mm hingga 1 cm. Terus juga ada telur ayam, kisaran 1 cm hingga 0,1 meter. Dan beberapa syaraf dan otot manusia sepanjang
85 cm. Juga ada manusia yang ukurannya bisa 1 meter atau lebih. Prokariotik dan eukariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel. Contohnya yaitu bakteri. Bakteri menggunakan nukleoid. Terus eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel atau nukleus. Contohnya yaitu manusia, hewan tingkat tinggi seperti sapi, kambing, kerbau. Juga tanaman tingkat tinggi seperti kelapa, pepaya. Jadi perbedaan antara prokariotik dan eukariotik yaitu prokariotik memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Terus eukariotik memiliki ukuran sel yang lebih besar dari 10 mikrometer. Sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Sitoplasma adalah bagian pada luar inti sel dan di dalam sel, yang terdiri atas cairan, sitosol, dan badan organel. Bisa diibaratkan seperti balon yang di dalamnya ada air. Terus nukleus adalah pusat perintah atau komando aktivitas sel. Nukleus yaitu penghasil energi dalam sel. Nukleoid akan gampang hancur jika pada sel prokariotik karena tidak ada pelindung membran inti sel. Nukleus tidak akan mudah rusak jika di sel eukariotik karena ada pelindung membran inti sel, sehingga akan stabil. Selanjutnya, dalam Bergeri, bakteri dan bakterinya jauh dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam satu selaput atau membran. Sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok taksa atau satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme-organisme tersebut. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam kelompok tertentu. Ilmu yang mempelajari prinsip dan cara klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama kingdom. Kingdom adalah seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Lalu ada divisio. Divisio adalah sekelompok kelas yang berkerabat. Lalu kelas yaitu sekelompok ordo yang serupa. Ordo yaitu sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Famili yaitu sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Genus adalah sekelompok spesies yang serupa. Sedangkan spesies adalah sekelompok organisme berkerabat dekat dengan individu-individunya di dalam kelompok itu yang serupa. Jadi semakin menurun, maka semakin terlihat kesamaannya. Contoh-contohnya yaitu dimulai dari kingdom. Contoh dari kingdom ada kingdom Monera, yang berarti bakteri, kingdom Protista, ada amoeba, kingdom fungi atau jamur, kingdom Animalia, itu ada kucing, kingdom Plantae, itu ada lumut. Contoh dari divisio adalah Bryophyta. Bryophyta itu juga termasuk lumut. Pteridophyta
itu tumbuhan paku. Spermatopit itu tumbuhan berbiji. Lalu ada kelas. Kelas yang pertama ada contohnya mamalia. Mamalia itu hewan yang menyusui. Amfibi, aves. Aves itu burung. Reptil, itu serangga. Terus contoh dari mamalia ada Poaceae. Poaceae itu seperti rumput-rumputan. Terus ada genus. Genus itu ada Allium sativum dan Allium cepa. Allium sativum itu bawang merah dan Allium cepa itu bawang putih. Mereka sama-sama dalam genus Allium. Lalu contoh spesies ada Oryza sativa. Lalu ada Zeamyce. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Kedua, beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Yang ketiga, dalam Bergeribakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot memiliki inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Lalu sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya, contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain sebagainya. Lalu ada tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuannya yaitu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup, untuk membedakannya dengan makhluk hidup dan jenis lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Lalu ada binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda, yaitu kaidah penamaan makhluk hidup secara universal, di mana merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Binomial terdiri dari dua nama. Dari aksen taksonomi atau biologi dengan pengambilan nama genus dan nama spesies. Cara penulisannya itu diawali dengan genus, lalu spesies. Genus pada huruf pertama menggunakan huruf besar, dan spesies pada kata yang kedua itu menggunakan huruf kecil. Seperti contohnya, Staphylococcus aureus. Jadi huruf yang pertama S, yang pada Staphylococcus itu S-nya itu besar. Lalu pada aureus, pada A-nya itu huruf kecil. Jika dalam suatu halaman jurnal ilmiah terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat. Contoh pada paragrafnya yaitu Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Jadi bisa disingkat mikrobakteriumnya itu ditulis saja M. Nah, tidak semua nama latin yang digunakan dalam penggunaan nama spesies, melainkan ada beberapa yang berasal dari nama penemu mikroorganisme yang ditemukan. Contohnya pada mangga, yaitu Mangifera indica. Juga ini tulisannya juga sama. Pada Mangifera, M-nya itu besar. Dan kata yang kedua, indica itu I-nya kecil. Jadi fungsi tata nama binomial nomenklatur itu dengan menetapkan tata nama binomial nomenklatur, yaitu agar semua orang di seluruh dunia tahu mengenai makhluk hidup yang dimaksud, sehingga tidak bingung akan perbedaan bahasa.
Jadi untuk menyelaraskan bahasa tersebut. Lalu strain atau galur adalah biakan murni kuman yang tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus, strain Oxford. Lalu spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biofar atau biotip merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain-strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain-strain dalam suatu spesies, sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serovar, petotip atau petovar, morfotip atau morfovar, dan megatip atau pagovar. Jadi sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.